الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Sampai hari ini kita masih menghadapi musibah global pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Lebih dari 2,5 juta penduduk negeri ini telah terpapar virus yang mematikan ini. Lebih dari 70.000 orang tercatat secara medis meninggal dunia karena virus ini. Kita semua tentu saja yakin bahwa apapun yang terjadi tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pula yang mewajibkan kita untuk berikhtiar ketika kita menghadapi musibah, apalagi musibah itu bersifat pandemi. Musibah itu berskala sangat masif, maka kita juga harus bekerja lebih maksimal dan bekerja bersama-sama untuk menghadapi musibah dan ujian yang sedang Allah timpakan kepada kita sebagai bangsa, bahkan sesungguhnya juga kepada warga dunia. Di antara hal yang harus semakin dikuatkan oleh kaum muslimin, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, dalam menghadapi situasi yang sulit ini adalah menguatkan kembali atau semakin memperkokoh semangat ukhuwah di antara orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan sebuah kaidah yang sangat prinsipil yang harus kita pahami dan hayati, yaitu bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam hadis kemudian Rasul ajarkan kepada kita bagaimana ekspresi persaudaraan orang-orang beriman. Maka Rasul bersabda, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad. In ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal huma." Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam mereka berkasih sayang, saling membantu, saling mendukung, saling memperhatikan adalah seperti satu tubuh. Inishtaka 'udhun, kalau satu saja dari anggota tubuh itu sakit, maka yang lain pun ikut merasakan sakit. Setelah lebih dari setahun pandemi ini berlalu, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa dampaknya demikian luas. Baik dampak secara ekonomi, dampak secara pendidikan, dampak secara sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Satu hal yang paling dekat dengan kehidupan kita tentu saja adalah bahwa ada begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan bahkan untuk sekedar makan sehari-hari karena pekerjaan mereka terbatas, karena ada pembatasan kegiatan berskala besar, ada pembatasan kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Usaha mereka terhambat, ekonomi mereka kemudian menjadi surut dan seterusnya.
formula yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mestinya membuat kita mampu menghadapi ujian ini dengan pembuktian keimanan kita. Di dalam Al-Quran Allah ajarkan betapa besarnya keutamaan, betapa besarnya pahala sedekah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 263 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, termasuk yang membantu saudaranya karena kesulitan membeli beras, kesulitan membayar uang sekolah anak, kesulitan untuk sekedar membeli bensin untuk berangkat kerja dan lain sebagainya. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti dia menanam sebutir biji, ambatat sab'a sanabil, yang sebutir biji tumbuhan itu bisa menumbuhkan 7 cabang, dan di setiap cabang itu kemudian akan tumbuh lagi 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha mampu melipat gandakan pahala amal kebaikan seorang hamba. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas rezekinya, Allah Maha kaya. Sangat menyedihkan ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, bila di suatu daerah misalnya, bila di suatu tempat, di suatu lingkungan ada saudara kita sesama muslim yang kita tidak tahu bahwa ternyata mereka berada dalam kesulitan. Boleh jadi mereka demikian kuat menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya, sehingga berat lisannya untuk bercerita kepada saudaranya, bercerita kepada tetangganya tentang betapa sulit beban yang sedang ia hadapi. Tetapi seorang muslim yang baik adalah yang paling tahu, dia bisa membaca raut muka wajah saudaranya yang sedang kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita betapa seorang mukmin akan Allah lapangkan di akhirat nanti bila dia bisa melapangkan saudaranya sedang kesulitan. Rasul bersabda, "Man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan, meringankan beban saudaranya di dunia, satu kesulitan saja dia lapangkan, maka Allah akan lapangkan pula kesulitannya nanti di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yasrahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang meringankan, memudahkan urusan seorang saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah berjanji, Rasul berjanji dalam hadis, dan perkataan Rasul pasti benar, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah pasti akan menolong seorang hamba apabila hamba itu juga selalu berusaha menolong saudaranya. Ma'asyal muslimin hadirin rahimakumullah, orang-orang beriman diajarkan untuk memiliki begitu banyak strategi untuk menolong saudaranya. Menolong saudaranya baik yang meminta maupun yang tidak meminta, yang membutuhkan, yang dia tunjukkan langsung kebutuhannya, ataupun yang tidak langsung terbaca, tidak langsung nampak secara zahir bahwa mereka membutuhkan. Di dalam Islam kita misalnya membaca riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sistem ta'akhi, atau juga dalam riwayat lain disebut mu'akhah. Bagaimana Rasul mempersaudarakan saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau ketika hijrah, sahabat muhajirin dengan sahabat ansar, yang dengan ajaran ukhuwah itu kemudian kita mengenal sebuah istilah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu al-ithar, sebuah derajat semangat bersaudara orang-orang beriman yang bahkan dia mampu mendahulukan saudaranya sendiri di atas kepentingan pribadinya. Dalam surah Al-Hasyr Allah gambarkan ini, bahwa di antara ciri orang-orang terbaik yang pernah ada di tengah-tengah umat yang ditunjukkan oleh orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Bahkan mereka mampu mendahulukan kepentingan saudaranya sendiri meskipun mereka sebenarnya juga berada dalam kebutuhan yang tidak sedikit. Belum lagi kalau kemudian kita ingat dan sadari betapa keras peringatan Allah dalam surah Al-Ma'un. Ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, Allah mengancam dengan sangat keras. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun
alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah bahkan menyebut orang-orang yang tidak peduli dengan kesusahan saudaranya, yang tidak peduli dengan sahabat-sahabatnya, tetangganya yang kesusahan, yang kesulitan, yang fakir, yang miskin. Allah sebut mereka sebagai mukadzibuddin, pendusta agama. Sebuah titel yang tentu saja tidak layak kita biarkan menempel di kening atau di muka kita masing-masing. Na'udzubillahi min dzalik. Islam juga mengajarkan, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, bahwa ternyata semangat berinfak, semangat bersedekah itu tidak hanya dalam kondisi lapang. Orang yang dalam kondisi lapang gampang, mudah baginya untuk bisa bersedekah, gampang baginya untuk bisa berinfak, gampang, lebih mudah, relatif lebih mudah baginya untuk mengeluarkan uangnya, mungkin 100.000, mungkin 500.000, mungkin bahkan 1 juta, 2 juta sekalipun demi membantu saudaranya. Tapi Islam bahkan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata berinfak, bersedekah itu bukan hanya dalam kondisi lapang. Maka Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134 bahwa di antara ciri orang-orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah tidak hanya dalam kondisi sarra, tidak hanya dalam kondisi lapang, tidak hanya ketika rekeningnya sedang banyak-banyaknya uang, tidak hanya ketika dia sedang baru saja terima gajian, tetapi juga darra fis sarra'i wad darra, dia tetap mampu bersedekah, tetap mampu berinfak dalam kondisi kesulitan sekalipun. Maka kita berharap, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, karena kita tidak pernah tahu, kita belum tahu, meskipun kita berdoa kepada Allah, dan memang harus terus berdoa kepada Allah agar segera Allah angkat pandemi ini, agar segera Allah akhiri musibah yang sangat menyulitkan kita ini. Dalam solat kita berdoa kepada Allah, dalam qunut nazilah kita baca, Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah, dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah agar Allah tolak, agar Allah jauhkan, agar Allah angkat musibah ini. Tapi kita tidak tahu kapan doa kita akan diijabah oleh Allah. Apalagi dosa-dosa dan maksiat masih saja kita lakukan dari waktu ke waktu. Musibah yang sesungguhnya merupakan peringatan bagi orang-orang yang berakal agar mampu mengevaluasi diri, boleh jadi masih belum mempan bagi banyak orang. Terbukti dosa-dosa kemaksiatan masih saja dilakukan oleh orang-orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin sekalipun. Oleh karena itu, sambil kita terus memperbaharui taubat kita, sambil kita terus memperbanyak doa dan istighfar kita kuatkan kembali semangat dan nilai serta prinsip dan pilar yang memang diajarkan oleh Islam, yaitu hamasatul ukhuwah, ruhul ukhuwah, ruhul ta'awun, semangat memaknai arti kita bersaudara sebagai seorang muslim, semangat untuk saling tolong menolong, bahkan tanpa diminta sekalipun. Orang-orang beriman sesungguhnya ketika melihat ada ladang amal kebaikan, dia tidak harus menunggu diundang orang untuk melakukan kebaikan. Dia berinisiatif, dia bahkan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Orang-orang beriman dimanapun menemukan kesempatan untuk beramal kebaikan, dia akan menjadi orang yang terdepan untuk melakukan kebaikan itu. Kita pula kemudian berharap mudah-mudahan masjid kita, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar kita menjadi di antara pusat kendali semangat berukhuwah ini. Kita berharap bahwa masjid-masjid dan musola-musola kaum muslimin dimanapun sekaligus memiliki bank data tentang kondisi minimal, misalnya radius 1 kilometer di sekitar masjid itu, siapa saja warga masjid, tetangga masjid, jamaah masjid, atau lingkungan yang mungkin sesungguhnya berada dalam kondisi kesulitan. Dan untuk itu dibutuhkan partisipasi, kesadaran dan kepedulian kita semua. Masjid memang sangat layak dan memang seharusnya memainkan peran itu, agar jangan sampai ada satu orang pun di antara kaum muslimin, tetangga masjid, bahkan sampai radius 1 kilo, bahkan 2 kilo dari sekitar masjid, jangan sampai ada tetangga masjid yang kelaparan, jangan sampai ada anak-anak bayi yang menangis karena tidak ada susu yang bisa dibelikan oleh orang tuanya dan seterusnya. Meskipun kita memiliki begitu banyak program di masjid-masjid dan surau-surau serta mushola kita masing-masing,
Tetapi dalam kondisi seperti hari ini, ma'asyal muslimin hadirin rahimakumullah, izinkan khatib mengajak kita semua berusaha untuk juga menjadikan masjid kita sebagai pusat bantuan pertolongan bagi siapapun di antara kaum muslimin yang Allah uji kehidupannya dengan kesulitan ketika menghadapi pandemi Covid ini. Semoga Allah bimbing kita untuk mampu mengamalkan salah satu prinsip paling penting dalam ajaran Islam, yaitu at-ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyal muslimin hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua ini izinkan khatib mengajak kembali para kepala keluarga, para ayah, para suami untuk mengajarkan nilai-nilai Islam secara utuh dan menyeluruh kepada anak-anaknya, wabil khusus terkait dengan pelaksanaan ibadah Jumat. Kepada para ayah hendaknya kembali menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa sholat Jumat itu adalah satu rangkaian yang utuh. Ada banyak di antara anak-anak kita yang tidak tahu, tidak paham tentang bagaimana seseorang harus hadir di dalam masjid, mendengarkan khutbah dari awal, bukan hanya datang dan masuk ke dalam masjid ketika khatib akan mengakhiri khutbahnya lalu hanya ikut dalam sholatnya saja. Adalah para orang tua yang paling bertanggung jawab apabila anak-anaknya bahkan sampai usia SMP, bahkan sampai usia SMA sekalipun belum tahu bagaimana aturan dan adab Jumat yang sebenarnya. Adalah para ayah yang harus mengingatkan dan menyampaikan kembali kepada anak-anaknya tentang adab salat Jumat yang benar, bahwa mereka harus hadir lebih awal ke masjid, duduk dengan tenang di dalam masjid, mendengarkan khutbah dengan seksama, tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah dan seterusnya. Ini merupakan bahagian dari cara kita untuk bertanggung jawab atas status yang Allah titipkan kepada kita sebagai seorang ayah, yang apapun itu pasti akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين.
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر